محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basira wa nadhira baina yaday as-sa'a may yuti'illaha wa rasulahu faqad rashad wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru ma'a shay'an. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani wa taqwa. Amma ba'du fa usikum ibadallahi wa nafsi bikallahi faqad baza man ittaqa faqad mantaqa. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, dalam suasana yang penuh hikmat ini, marilah kita bersama-sama mawas diri, merenung kembali segala apa yang telah kita perbuat. Adakah selama ini hidup kita terisi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru sebaliknya, kita lebih banyak berpaling dari ajarannya dan menggunakan kesempatan dalam kehidupan ini untuk kepentingan nafsu yang melekat dan akan menjerumuskan kita. Hal ini penting kita lakukan paling tidak seminggu sekali pada setiap kesempatan sholat Jumat, sebagai upaya evaluasi diri menuju kepada peningkatan ketakwaan kepada Allah dan menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab dengan kualitas ketakwaan, kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat akan dapat diraih. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, marilah kita merenungkan kembali dan berintrospeksi diri tentang keberadaan kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia yang fana ini. Menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan dunia ini tidaklah abadi dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Sudahkah tujuan hidup kita sesuai dengan penciptaan manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, yaitu untuk beribadah, mempersiapkan bekal setelah kematian? Atau justru kita tengah berada pada tujuan hidup yang berlawanan dengan tujuan Allah dalam penciptaan manusia? Introspeksi ini sangat penting karena kita tercipta di dunia ini berdasarkan sesuatu yang telah ditentukan,
yakni dalam jangka waktu yang sementara saja, dan akhirnya kita akan dipanggil kembali menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan mati, kemudian kepada kami kamu sekalian akan dikembalikan. Quran Surah Al-Kahf ayat 57. Dengan banyak mengingat kematian akan menyegarkan ingatan kita pada kehidupan akhirat yang membutuhkan persiapan semasa hidup di dunia. Karena hanya di akhir sajalah disempurnakannya pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 137. Hadirin di jamaah Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu jangan sampai kita terperdaya dan tertipu oleh kenikmatan kehidupan duniawi. Kita harus tetap berkesadaran bahwa kehidupan dunia ini yang seolah nampak sedemikian indahnya, sedemikian menakjubkan, dan sedemikian luasnya, hanyalah sebagai ajang permainan, dan kesenangannya hanyalah tertipuan belaka. Jelaslah bahwa kenikmatan dan kemewahan dunia yang selama hidup ini kita kejar dengan segala daya dan upaya, atau bahkan mungkin dengan segala cara, sesungguhnya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebatas satu tahapan pendek yang kemudian berlanjut ke tahapan yang lebih panjang dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Adapun yang kita lakukan di dunia sekarang ini hanyalah sekedar ibarat menanam pohon yang hasilnya nanti pasti akan kita petik di akhirat kelak. Jangan sampai kita tergolong orang yang mengalami penyesalan yang sangat dalam karena kematian menjemput, karena tidak memiliki bekal yang memadai untuk meraih kebahagiaan pasca kematian. Allah menggambarkan orang yang tertipu dengan kenikmatan duniawi yang hidupnya hanya untuk berpuas dosa tanpa memiliki persiapan amal soleh, dan tidak pula mau berinfak buat bekal kehidupan setelah mati. Sebagaimana dalam ayat berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqu wa antum minas sholihin. Dan bacakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kemudian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak mengenang juga kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Nahl 10. Tetapi apa boleh buat, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Bila saat kematian telah tiba, tak dapat diundur dan tidak pula dapat dimajukan, walau barang sedikit saja. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh sebanyak-banyaknya, agar kebahagiaan yang hakiki dapat kita raih setelah mati nanti. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang berharga ini, karena bila dunia sudah kita tinggalkan, maka yang ada hanyalah perhitungan atau hisab amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Bila buruk, maka buruk pula akibatnya.
dan bila baik maka baik pula akibatnya. Kehidupan dunia banyak membuat orang lupa diri, hanyut dalam kemewahannya yang semu. Memang banyak persoalan kehidupan yang membuat manusia melupakan tujuan hidupnya yang hakiki dan kemana arah tujuan hidupnya setelah kematian nanti. Maka setiap hari, setiap orang yang beriman harus berusaha meningkatkan kewaspadaan diri agar tidak sampai terjebak dalam lubang kesengsaraan dan penyesalan di akhir nanti. Dengan terus mengingat tujuan hidup yang sesungguhnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Segala kulit langkah kita hendaklah diorientasikan demi pengabdian kepada Allah yang kuasa secara tulus ikhlas. Selanjutnya kita sadar bahwa hasil sebuah perbuatan selalu sama dengan bentuk perbuatan itu sendiri, dan setiap manusia pasti akan menuai hasil perbuatannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan fala nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Quran surat Fussilat ayat 46. Hadirin jemaat Jumat yang berbahagia, manusia tidak pernah tahu sampai kapan ia diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Sementara kematian pasti akan datang menjemputnya, dan datangnya pun selalu tiba-tiba tanpa pengetahuan yang lebih dahulu. Ketika kematian datang menjemput, maka tidak ada yang bisa mengelak atau menghindarinya, dan kematian merupakan peristiwa yang pasti menimpa kita dimanapun kita berada, dan ketika itu barang sedikit pun kita tidak akan bisa berlari menghindarinya. Hadirin jemaat Jumat yang berbahagia, dengan banyak mengingat kematian, kita akan sadar kemana sesungguhnya akhir perjalanan hidup ini, yang dengan sendirinya akan memacu untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya buat meraih kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu dalam kesadaran dan kebenaran dalam menempuh perjalanan hidup demi mencari dan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebahagiaan hidup yang hakiki akan dapat kita raih, terutama setelah kematian nanti. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayatiya yaumul la rahmata minallahi yawma idzin la yasja'un. Wa qul rabbi irhamhum fa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawmal liman hajjaba bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a bihi bi nafsihi wa sana bil malaikati tursi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa atiqullaha ila ma ta'tum
wa sallim ala nabiyyina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat ya mu'minina Rabbana kunna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna minal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh hasanah wa qina adzaban hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله